Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini saya, nama saya Dafa Ilham, NIM saya 0101. Di sini saya mempresentasikan mata kuliah PPJ yang dengan materi MAT. Lalu selanjutnya latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah dalam menjaga persediaan bahan baku yang cukup agar kegiatan operasional bisa tidak berhenti. Perlunya adanya pengawasan atau pengendalian persediaan. Persediaan UD-A adalah sebuah industri kecil yang bergerak di bidang furnitur, perabot rumah tangga yang menggunakan kayu sebagai bahan baku utama. Jenis produk yang dihasilkan seperti lemari, tempat tidur, kursi, dan meja. UD-AA sama ini hanya melakukan pembelian bahan baku berdasarkan pembelian yang sebelumnya, yaitu 2-3 kali dalam seminggu. Ketika persediaan di gudang sudah berhabis, sistem produksi yang digunakan oleh perusahaan ini adalah make to order, yaitu mengerjakan produksi furnitur apabila ada pemesanan dari konsumen, sehingga kelancaran proses produksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan stok material. Dari masalah yang sering ditemukan ini, diperlukanlah suatu sistem pengendalian persediaan yang tepat dan dapat juga menentukan biaya persediaannya seoptimal mungkin. Lalu setelah terdapat masalah, ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menentukan model persediaan yang paling sesuai untuk diterapkan pada perencanaan persediaan material, mengetahui perencanaan kebutuhan material pada produk furnitur di UD-AA, dan menganalisa juga perencanaan pengadaan bahan baku dengan metode MRP. Setelah ada masalah, tujuan, dan juga ada metode. Nah, metode yang digunakan pada penelitian toko furnitur UD-AA itu saya menggunakan metode MRP atau juga kita sebut dengan Material Requirement Planning. Setelah ada tentang masalah, tujuan dan metode, ada juga sebuah pembahasan. Pembahasan ini saya mengambil data dari sebuah jurnal yang toko UD-AA itu, yaitu mereka pembuatan atau produksi lemari. Di sini lemari menggunakan bulan selama 3 bulan dan menghitung selama produksi selama 1 minggu satu kali. Nah, di sini ada 3 bulan, Maret, April, dan Mei. Lalu untuk produksinya setiap bulannya ini atau juga setiap minggu ini 4 sampai bulan akhir Mei. Nah, untuk lead time-nya ini 1 dan persediaan awalnya lemari ini adalah 2. Nah, untuk lemarinya sendiri bisa menggunakan MRP ini ditambah 1, dan untuk di sini tabelnya ada gross dokumen, itu merupakan kebutuhan kasar dari produksi itu. Lalu ada schedule receipt, itu adalah penerimaan yang dijadwalkan. Lalu selanjutnya ada project of hand, itu adalah kuantitas yang diharapkan. Lalu ada net requirement, itu adalah kebutuhan bersih. Lalu ada planned order site, itu atau PORT, penerimaan pemesanan yang direncanakan. Lalu selanjutnya ada planned order release, itu merupakan pelepasan pemesanan yang direncanakan. Lalu ada lead time itu yang lead time di sini mari ada 1, contoh waktu tanggal yang diperlukan untuk pemesanan, dan juga lot size itu adalah ukuran F. Nah, lalu untuk masuk tahap pembahasan ini, pastinya ini adalah atau persediaan awal adalah 2, ditaruh di project apa ya. Lalu untuk dikarenakan produksi setiap minggunya adalah 4, 1 sampai 12 akan 4 kali. Lalu untuk proses rekrutmennya ini 4. Kenapa di project of N itu ada 0? Dikarenakan rumusnya itu adalah 2 project of N dikurang dengan proses rekrutmen. Harusnya min 2 dikarenakan min 2 dikarenakan min 2 gitu. Lalu dikarenakan min 2, jadi dikarenakan min 2, makanya dihitunglah kembali di net requirement. 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, di sini requirement ini adalah masukkanlah ke planned order site. Planned order site ini requirement ini dibutuhkan 2 dikarenakan jadi setelah net requirement ditaruh di planned order list. Dikarenakan memang kebutuhan ada 2, jadi ditaruhlah 2 di planned order list seperti itu.
Lalu selanjutnya ada di bulan minggu kedua adalah 4. Nah, terus selanjutnya juga 0 dikurang 4 ditambah secondary side. Jadi harusnya 0, jadi makanya rumus 4 dikurang 0. Jadi 4 kurang 0 sama dengan 4, situnya ditaruh di net curriculum. Karena kan untuk mengisi net curriculum sendiri itu kita harus planet order design gitu. Jadi kayak kita harus memesan kembali untuk memenuhi project of finance tersebut. Seperti itu. Lalu ditaruh 4. Dikarenakan di time 1, jadi untuk memenuhi project pakan tersebut kita harus memesan terdahulu seminggu kemudian. Makanya untuk final order listnya ditaruh 4 seminggu sebelumnya. Untuk setelahnya, untuk minggu ketiga sampai minggu 12 itu sama semua, dikarenakan memang persediaannya setiap minggu itu 4. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada hanger. Hanger itu adalah sebuah turunan dari lemari, dikarenakan itu adalah level 0 itu adalah sebuah lemari dan level 1 itu adalah hanger. Untuk hanger sendiri itu memakai data dari lemari tersebut, dikarenakan latensi itu, jadi memakailah angka awal dari lemari tersebut yang 4 yang di sini. Dikarenakan mengangkat semua, jadilah awal memakai rumus basic of n itu adalah 10 kurang 4 sama dengan 6. 10 kurang 4 ditambah secondary set dengan 6. Dikarenakan memang tidak masih ada sebuah persediaan 6 itu, lalu selanjutnya ditambahkan lagi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, untuk dikarenakan memang masih tersedia 2 dan juga masih ada persediaan, maka selanjutnya di minggu ketiga. Nah, minggu ketiga ini ada sebuah kebutuhan yang atau persediaan yang kurang. Jadi sebelumnya kita harus 2 kurang 4 ditambah 0, harusnya kan min 2. Karena kan itu kita di sini tidak boleh, karena kami 2 tidak berkurang, maka kita balik rumusnya 4 dikurang 2 dengan 2 ditaruh di net requirement gitu. Jadi untuk dikarenakan kurangnya 2, makanya karena itu kita harus memesan sebelumnya, juga kita harus memesan kembali sebelum 1 minggu sebelumnya. Makanya ditaruh di planet Pardesan, dan juga ditaruh sebelum minggu itu ditaruh di planet order release 2. Nah, untuk selanjutnya lagi, dikarenakan sudah ketemu, lalu itu di minggu kemudian. Di minggu kemudian juga pun ada sebuah kekurangan bahan-bahan juga untuk pembuatan untuk hanger sendiri. Karena kan itu 4 dikurang 0, jadi 4 dikurang 0 sama 4 kita ada net requirement, karena net requirement ini harus project oven bukan dibutuhkan sih, lebih ke adanya sebuah function dari net, adanya sebuah persediaan seperti itu. Makanya untuk dikarenakan memang kurang persediaan, makanya harus bisa kembali atau persediaan di minggu sebelumnya, seperti itu. Sama kalah seperti yang sampai di minggu ke-12. Nah, ada lagi rak tengah untuk level satunya juga. Level satunya itu turunan dari lemari juga. Jadi persediaan untuk rak tengah itu sendiri ada 8. Jadi untuk minggu pertama ini tidak ada sebuah kurangnya persediaan, makanya jadi 8 kurang 4 jadi cukup, dan juga masih ada 4 persediaan. Nah, untuk yang minggu kedua, untungnya di sini juga masih belum kurang persediaan untuk memenuhi pembeli atau pemesanan, jadi masih aman. Dan selanjutnya di minggu ketiga ini adanya kekurangan bahan atau kurang persediaan lagi, sama halnya kayak data rumusnya. Lalu untuk kesimpulannya sendiri ini, hasil data di atas didapatkan sebuah kesimpulan dari metode FERT, yaitu pada lemari dan periode 1 sudah mengalami kekurangan stok produk, maka dengan itu dibutuhkanlah sebuah pemesanan barang dalam satu periode selanjutnya. Lalu untuk hanger dalam periode 3 sudah mengalami kekurangan juga bahan baku, maka dengan itu dibutuhkanlah sebuah pemesanan kembali dalam satu periode sebelumnya. Dan juga selanjutnya, yang terakhir pada rak tengah dalam periode 3 mengalami kekurangan bahan baku dan dibutuhkanlah sebuah pemesanan kembali dalam satu periode selanjutnya. Jika dilihat dari untuk lemari ini, untuk kekurangan bahannya pun atau kekurangan persediaan itu dari minggu pertama atau bisa disebut juga periode 1. Lalu untuk hanger sendiri pun untuk kurang persediaan itu pada di periode 3, dikarenakan memang sudah
taruh untuk sebelumnya sudah disiapkan lah. Lalu ada lagi rak tengah, kurangnya persediaan itu pada di periode 3. Dan itu terima kasih. Mohon maaf jika salah kata atau salah cara dikarenakan saya hanya mengikuti cara yang sudah diajari. Terima kasih, sekian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congrats.